Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Safika Al-Faruq dari kelas MPIE dengan NIM 206220154. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fikih dengan materi fikih syariah dan hukum Islam beserta materi ushul fikih dan qawaidul al-fiqhiyah. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah fiqih syariah dan hukum Islam. Sebagai suatu ajaran agama Islam meliputi 3 aspek penting yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya terjalin dalam satu sistem. Aspek yang pertama ialah fiqih, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah hukum Islam. Fiqih, syariah, dan hukum Islam merupakan suatu ilmu yang penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini diantara lain karena fiqih, syariah, dan hukum Islam terkait langsung dengan kehidupan di masyarakat. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian fiqih. Kata fiqih dalam bahasa Arab yang berasal dari faqiha yafqahu fiqhan, yang bermakna mengerti atau memahami. Asal kata tersebut digunakan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 122. Secara terminologi, Al-Quran dan As-Sunnah, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki referensi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. Dengan berbagai definisi tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa arti fikih adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf, baik amaliyah anggota badan maupun amaliyah hati. Hukum-hukum syara' itu didapatkan berdasarkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tertentu Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara berijtihad. Dalam fiqih sebagai ilmu merupakan interpretasi dalam ulama terhadap garis hukum yang dipahami dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama mengkategorikan hukum perbuatan manusia ke dalam 5 kategori, yaitu wajib, mandub atau sunnah, ibah dan mubah, karoha atau makruh, dan haram. Tujuan dari fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Oleh karena itu, ilmu fikih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang syariah. Para ulama menjelaskan tentang syariah adalah hukum Allah yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk beribadah dan beramal soleh, mencakup akidah, akhlak, dan ibadah. Menurut istilah, syariah berarti agama dan berbagai hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya. Syariah, din, dan millah memiliki arti yang sama, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya, beribadah kepada Allah, dan disebut millah karena didekatkan atau diimlakkan kepada manusia. Karakteristik syariah Islam diantara yang pertama, syariat berasal dari sisi Allah. Sumber syariah Islam adalah Allah. Yang kedua, saksi dunia dan akhirat dalam syariah. Yang ketiga, syariah berlaku universal dan abadi. Syariah yang merupakan ketentuan dari Allah tidak dapat dihapus kecuali dengan ketentuan syariah lain yang datang dari Allah. Di sisi lain, syariah Islam adalah penutup semua syariah, dan Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Syariah adalah sesuatu yang membatasi para mukallaf baik dalam perbuatan, perkataan, dan keyakinan mereka.
Syariah dipahami bahwa apa-apa yang dinisabkan pada Nabi Muhammad SAW berupa hukum tentang perbuatan manusia, tentang berbagai kewajiban, perintah, larangan yang dikomunikasikan kepada Rasul guna untuk dijadikan pedoman hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Baik, yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Quran dan hadis dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat. Baik, materi yang kedua saya akan membahas tentang ushul fiqih dan qawaidul al-fiqhiyah. Usul fikih ialah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil yang terperinci. Maksud dari kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan, yakni bahwa kaidah tersebut merupakan cara-cara atau jalan atau masalik yang harus ditempuh oleh mustabid untuk memperoleh hukum-hukum syara'. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nas syara' dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan menentukan illat yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara'. Baik, yang kedua ialah qawaid al-fiqhiyah, adalah ilmu membahas tentang kaidah fiqih, dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qawaid al-fiqhiyah merupakan instrumen utama di dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Kaidah asasiyah dan kaidah-kaidah ghairu asasiyah. Kaidah-kaidah asasiyah adalah kaidah yang disepakati oleh imam mazhab tanpa diperselisihkan kekuatannya. Jumlah kaidah asasiyah ada 5 macam, yaitu 1. Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya. Yang kedua, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang ketiga, kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Dan yang keempat, yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan kelima adalah kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Dan manfaat qawaidul al-fiqhiyah, yang pertama itu dengan kaidah fikih dapat diketahui prinsip-prinsip hukum fikih dan pokok masalah yang mewarnai fikih. Yang kedua, kaidah-kaidah fikih dapat memudahkan praktisi hukum dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Baik, demikian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.